Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Amati makanan yang terbuat dari singkong berikut. Ini ada keripik, ada singkong goreng, ada singkong rebus, dan lain-lain. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan dengan temanmu, tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, misalnya tape, keripik, singkong rebus, sayur daun singkong, dan manisan singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng, atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri, seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Setuju. Karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengolah daun dan umbinya. Daunnya dapat dijadikan sayuran, sedangkan umbinya dapat diolah menjadi makanan pokok dan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Daunnya dijadikan sayuran, umbi dan kulit batangnya dijadikan pakan ternak. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Bagaimana singkong dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat karena hasil olahan singkong dapat menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, diskusikan jawabanmu dengan teman dalam satu kelompok. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan,
Suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%. Memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif. Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Perhatikan kembali pernyataan berikut. Penggunaan energi alternatif dari singkong atau bioetanol dapat menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan menjadi persen dari pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Persen adalah nama lain dari per 100. Kita ketahui bahwa 100% sama dengan 100 per 100 sama dengan 1. Sehingga 1 sama dengan 100%. 1 per 1 sama dengan 100 per 100, sama dengan 1, sama dengan 100%. Perhatikan hal berikut. 3 per 3, sama dengan 300 per 300, sama dengan 1, sama dengan 100%. 13 per 13, sama dengan 1300 per 1300, sama dengan 1, sama dengan 100%. 125 per 125 sama dengan 12.500 per 12.500 sama dengan 1 sama dengan 100%. Cara mengubah pecahan menjadi persen. Perhatikan contoh berikut. 1 sama dengan 100 per 100 sama dengan 100%. 1/5 sama dengan berapa persen? Cara penyelesaiannya, ubah penyebut menjadi 100. 1/5 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 5, yaitu penyebutnya, dan kalikan dengan 1 yang merupakan pembilang. Hasilnya adalah 1/5 sama dengan 20 per 100, sama dengan 20%. Ubah pecahan menjadi persen. Yang pertama, 3/4 sama dengan titik-titik persen. Cara penyelesaiannya, ubah penyebut menjadi 100. 3/4 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 4, yaitu penyebutnya, dan kalikan dengan 3, yang merupakan pembilangnya. Hasilnya adalah 3/4 sama dengan 75 per 100, sama dengan 75%. Jadi 100 dibagi 4, hasilnya adalah 25. 25 dikalikan 3, sama dengan 75. Paham ya? Yang kedua adalah 1/4 sama dengan titik-titik persen. Ubah penyebut menjadi 100. 1/4 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 4, dan kalikan dengan 1. 100 dibagi 4 adalah 25. 25 dikali 1 sama dengan 25. Jadi hasilnya adalah 1/4 sama dengan 25 per 100, sama dengan 25%. Yang ketiga, 1/2 sama dengan titik-titik persen. Ubah penyebut menjadi 100. 1/2 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 2, dan kalikan dengan 1. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 kali 1 sama dengan 50. Hasilnya adalah 1/2 sama dengan 50 per 100, sama dengan 50%. Kemudian yang keempat, 1/10 sama dengan titik-titik persen. Ubah penyebut menjadi 100. 1/10 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 10 dan kalikan dengan 1.
100 dibagi 10 sama dengan 10. 10 dikali 1 hasilnya adalah 10. Jadi hasilnya adalah 1 per 10 sama dengan 10 per 100. Sama dengan 10%. Kemudian yang kelima, 4 per 5 sama dengan titik-titik persen. Ubah penyebut menjadi 100. 4 per 5 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 5 dan kalikan dengan 4. 100 dibagi 5 adalah 20. 20 dikalikan 4 sama dengan 80. Hasilnya adalah 4 per 5 sama dengan 80 per 100. Sama dengan 80%. Kemudian yang keenam, 1 per 5 sama dengan titik-titik persen. Ubah penyebut menjadi 100. 1 per 5 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 5 dan kalikan dengan 1. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 20 dikali 1 sama dengan 20. Jadi hasilnya adalah 1 per 5 sama dengan 20 per 100 sama dengan 20%. Kemudian yang ketujuh, 3 per 5 sama dengan titik-titik persen. Ubah penyebut menjadi 100. 3 per 5 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 5 dan kalikan dengan 3. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 20 dikali 3 sama dengan 60. Jadi hasilnya adalah 3 per 5 sama dengan 60 per 100. Sama dengan 60%. Kemudian yang ke-8, 1 per 8 sama dengan titik-titik persen. Ubah penyebut menjadi 100. 1 per 8 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 8 dan kalikan dengan 1. 100 dibagi 8 sama dengan 12,5. Dikalikan 1 sama dengan 12,5. Jadi hasilnya adalah 1 per 8 sama dengan 12,5 per 100. Sama dengan 12,5%. Kemudian yang ke-9, 6 per 20 sama dengan titik-titik persen. Ubah penyebut menjadi 100. 6 per 20 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 20 dan kalikan dengan 6. 100 dibagi 20 sama dengan 5. 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi hasilnya adalah 6 per 20 sama dengan 30 per 100. Sama dengan 30%. Kemudian yang terakhir, 8 per 25. Sama dengan titik-titik persen. Ubah penyebut menjadi 100. 8 per 25 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 25 dan kalikan dengan 8. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi hasilnya adalah 8 per 25 sama dengan 32 per 100. Sama dengan 32%. Cara mengubah persen menjadi pecahan. Contoh, 50% sama dengan 50 per 100. Sama dengan titik-titik. Ubahan pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi, 50 per 100 sama dengan 1 per 2. Ubah menjadi bentuk pecahan. 35% sama dengan titik-titik. 35% sama dengan 35 per 100. Nah, untuk mengubah pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana, pembilang dan penyebut harus kita bagi dengan bilangan yang sama dan yang terbesar. 35 per 100 kita bagi dengan 5. Jadi pembilang kita bagi 5, penyebut kita bagi 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 35% sama dengan 7 per 20. 80% sama dengan titik-titik. 80% sama dengan 80 per 100.
kita bagi dengan 20. 80 dibagi 20 sama dengan 4, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 80% sama dengan 4/5. Kemudian yang ketiga, 30% sama dengan titik-titik. 30% sama dengan 30/100. Bilangan yang sama dan terbesar yang bisa membagi habis 30 dan 100 adalah 10. Jadi 30 dibagi 10 sama dengan 3, 100 dibagi 10 sama dengan 10. 30% sama dengan 3/10. Kemudian 40%. 40% sama dengan 40/100. Kita bagi 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 40% sama dengan 2/5. Kemudian yang kelima 12%. 12% sama dengan 12/100. Kita bagi dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi 12% sama dengan 3/25. Kemudian yang berikutnya 28%. 28% sama dengan 28/100. Masing-masing kita bagi 4 ya. 28 dibagi 4 sama dengan 7, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Kemudian 60%. 60% sama dengan 60/100. Keduanya kita bagi dengan bilangan 20. 60 dibagi 20 sama dengan 3, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 60% sama dengan 3/5. Selanjutnya 18%. 18% sama dengan 18/100. Kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 18% sama dengan 9/50. 8% sama dengan titik-titik. 8% sama dengan 8/100. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi 8% sama dengan 2/25. Kemudian 15%. 15% sama dengan 15/100. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 15% sama dengan 3/20. Yang berikutnya adalah 32%. 32% sama dengan 32/100. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi 32% sama dengan 8/25. Kemudian yang terakhir 90% sama dengan 90/100. Keduanya kita bagi dengan bilangan 10. 90 dibagi 10 sama dengan 9. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi 90% sama dengan 9/10. Wah, kalian memang hebat. Sekarang selesaikan soal cerita berikut. Pak Tagor biasanya mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter dalam sebulan. Setelah menggunakan energi alternatif bioetanol, Pak Tagor menghemat bahan bakar sekitar 1/4 dari biasanya. Berapa persen penghematan yang dilakukan Pak Tagor? Jelaskan. 1/4 kita jadikan persen. Ubah penyebutnya menjadi 100. 1/4 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 4 dan kalikan dengan 1. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikali 1 sama dengan 25. Jadi hasilnya adalah
seperempat sama dengan 25/100 sama dengan 25%. Penghematan yang dilakukan Pak Tagor adalah 25%. Buatlah soal cerita tentang mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Nah, misalkan saja 1. Ibu membeli sayuran sebanyak 20 ikat. Setelah disimpan dalam kulkas, ternyata 8 ikat sayur tersebut busuk. Berapa persenkah sayur ibu yang busuk? 2. Pak Wawan memberikan uang belanja kepada istrinya sebanyak 40% dari gajinya sebulan. Berapa bagian gaji Pak Wawan yang diberikan kepada istrinya? Tukarkan soal cerita yang kamu buat dengan teman satu meja dan minta temanmu tersebut menyelesaikannya. Soal yang pertama, yang diketahui adalah banyaknya sayuran sama dengan 20 ikat. Sayurannya busuk sama dengan 8 ikat. Yang ditanya, berapa persenkah sayur yang busuk? 8/20. Ubah penyebut menjadi 100, 8/20 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 100 dengan 20 dan kalikan dengan 8. 100 dibagi 20 sama dengan 5, 5 dikali 8 sama dengan 40. Hasilnya adalah 8/20 sama dengan 40/100 sama dengan 40%. Jadi, sayur ibu yang busuk adalah 40%. Kemudian soal yang kedua, yang diketahui adalah gaji yang diberikan Pak Wawan kepada istrinya sebanyak 40% dari gaji seluruhnya. Yang ditanyakan, berapa bagiankah gaji yang diberikan kepada istrinya? 40% sama dengan 40/100. Kita jadikan pecahan yang paling sederhana, yaitu pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2, 100 dibagi 20 sama dengan 5. 40% sama dengan 2/5. Jadi, gaji Pak Wawan yang diberikan kepada istrinya adalah 2/5 bagian. Nah, diskusikan jawabannya secara berpasangan. Kamu akan menyanyikan syair lagu Kring-kring Ada Sepeda secara berpasangan. Perhatikan cara gurumu menyanyikan lagu tersebut, kemudian cermati penjelasan gurumu tentang tempo dan tinggi rendah nada. Setiap pasangan akan tampil secara bergiliran. Ketika pasangan lain tampil, kamu memperhatikan teknik bernyanyi pasangan yang tampil dan membuat catatan pada kertas yang telah disediakan guru. Catatan lebih diutamakan tentang tempo dan tinggi rendah nada. Nah, sekarang yuk kita nyanyikan lagu Kring-kring Ada Sepeda. Kring-kring-kring ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok-tok-tok ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok-tok-tok ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Kita sudah menyanyikan lagu Kring-kring Ada Sepeda. Bagaimana? Kalian sudah bisa menyanyikannya sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada? Bisa ya?